Oke, karena udah pas jam 7:05 ya, jadi langsung aja kita mulai acara kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di acara Hactivate Technical Workshop Series, yang mana pada malam hari ini aku Ana yang akan nemenin teman-teman semua untuk ikutin workshop series ketiga ini. Nah, kita udah ngelewatin series pertama dan series kedua nih. Kalau misalnya teman-teman masih ingat, di series pertama kita ngebahas tentang berkenalan dengan database dan SQL. Terus di series kedua kita ngebahas tentang menggunakan database dan Node.js. Nah, di series yang ketiga ini kita bakal ngebahas tentang menggunakan berbagai pustaka untuk mengakses database dan pastinya masih bareng Mas Riza Fahmi selaku co-founder dari Hactivate itu sendiri. Nah, tapi sebelum mulai ya, Ana ingin menyampaikan beberapa general information nih buat teman-teman untuk diikuti selama workshop series ini berlangsung. Oke, yang pertama, peserta diharapkan dapat mute mikrofon selama acara berlangsung agar konsentrasi dapat terfokus pada pemateri dan tidak mengganggu peserta lainnya. Yang kedua, peserta dipersilahkan untuk bertanya ketika proses penjelasan materi berlangsung. Ketiga, peserta dapat melakukan praktek langsung step by step dan apabila menemukan case dapat didiskusikan dengan pemateri pada saat itu juga. Dan terakhir, jangan lupa untuk teman-teman semua enjoy the event ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung aja nih kita sapa instruktur kita pada malam hari ini. Selamat malam Mas Riza. Halo Ana, gimana Halo kabarnya? Mas, gimana kabarnya nih Mas? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Ana gimana? Alhamdulillah sehat. Pastinya udah semangat nih Mas ya untuk ngasih workshop series yang ketiga nih. Jadi Iya, series terakhir terakhir ya. tentang database ya? Iya, Oke. betul. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ya Mas ya. Boleh, boleh. Oke, langsung aja. Oke, terima kasih Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Oke, malam hari ini kita akan melanjutkan topik kita tentang database. Ya, tolong kabari saya jika teman-teman tidak bisa melihat layar presentasi ya. Jadi malam hari ini topiknya adalah bagaimana berbagai pustaka untuk mengakses database. Setelah sebelumnya di seri pertama kita udah bahas tentang apa itu database dan juga tentang apa itu SQL atau Structured Query Language. Kita udah coba-coba juga main-main dengan SQL. Terus di seri kedua itu kita membahas tentang gimana cara akses database dari Node.js, tapi menggunakan driver aja gitu, driver Postgre ya. Dan di seri yang ketiga ini kita akan membahas beberapa library atau pustaka yang bisa membantu kita mempermudah mengakses data dari database ya. Tujuan outputnya hampir sama seperti yang sudah kita lakukan di seri kedua, tapi ini menggunakan library. Harusnya teman-teman bisa membedakan antara yang tidak menggunakan library, hanya menggunakan driver dengan menggunakan library, dan library-nya juga ada macam-macam ya. Jadi kita bahas dulu. Ini adalah roadmap-nya atau pemetaannya. Jadi untuk mengakses database kita butuh minimal itu adalah driver, database driver ya. Kalau zaman dulu sebutnya driver ya. Kalau sekarang kan library ya. Nah, database driver ini yang sudah kita coba di seri kedua ya. Kemudian naik tingkat sedikit ada yang namanya query builder. Jadi query builder ini adalah library database juga yang bisa mengakses data, tapi konsepnya adalah dia akan mengenerate SQL. Jadi SQL-nya nggak kita tulis sendiri ya. Kalau driver kan kita tulis sendiri ya. Select bintang bla bla bla. Kalau query builder ini kita sudah mulai menggunakan API dari library tersebut via Node.js. Kemudian nanti dia akan mentranslasikan atau mentranslate si sintaks-sintaks API itu menjadi sintaks SQL yang kemudian dieksekusi ke database dan kemudian datanya didapat atau datanya diinsert dan lain-lain. Kemudian ada yang di paling ujung ya, itu ada namanya ORM atau Object Relational Mapper ya. Jadi database yang bentuknya relasi, ada table-table, kemudian kalau biasanya kita menggunakan object oriented programming, kita menggunakan objek. Jadi dia akan memetakan dari table menjadi objek. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi ada di tengah-tengah nih antara query builder sama ORM. Ada yang namanya data mapper ya. Data mapper ini mungkin secara abstraksi sudah lebih tinggi daripada query builder, tapi belum sekompleks ORM. Nanti kita akan lihat satu persatu ya. Dan
ini adalah contoh-contoh library yang bisa teman-teman gunakan. Kemarin di driver kita menggunakan pgpromise, walaupun sebenarnya ada juga alternatif menggunakan Node Postgres ya. Tapi pgpromise ini lebih modern dan sintaksnya buat saya pribadi lebih menarik. Ya. Kemudian untuk query builder sendiri ada yang namanya library namanya Next.js ya. Kemudian masuk ke data mapper ada dua yang cukup terkenal. Yang pertama Massive.js yang sudah cukup lama. Kemudian ada yang baru nih namanya Micro ORM. Meskipun namanya ORM tapi dia kalau saya lihat sintaksnya itu masih masuk ke data mapper ya, belum masuk ke ORM. Mungkin mini ORM mungkin ya. Dan kalau yang di paling ujung yang di ORM itu ada yang paling populer itu ada namanya Sequelize. Sequelize ini adalah salah satu materi yang diajarkan di Hacktivate juga di bootcamp kita. Ini udah sifatnya dia object oriented, jadi kita harus menguasai OOP dulu, baru bisa menggunakan Sequelize ini. Nanti akan dicontohkan juga. Jadi kita akan contohkan kalau di sesi kedua kan di seri kedua kemarin kita udah bahas tentang pgpromise. Malam hari ini kita akan bahas tentang Next.js, kemudian Massive.js dan Sequelize. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa dapat gambaran nih kira-kira yang cocok digunakan untuk aplikasinya. Kalau mau bikin aplikasi itu apakah menggunakan query builder, apakah menggunakan data mapper, ataupun kalau yang udah kompleks mungkin lebih baik menggunakan ORM. Seperti itu. Oke, langsung aja ya kita coba-coba untuk mendemokan. Jadi saya udah siapkan, kalau teman-teman mau ngikutin ya di GitHub saya ini, saya kopikan saja ya linknya ke chat. Di GitHub ini teman-teman bisa check out, kemudian buka, sebentar saya share ininya dulu ya. Mana dia? Ups, chatnya. Kok chatnya menghilang? Oh, ini. Jadi minimize. Oke, ini dia GitHub-nya. Jadi teman-teman bisa git clone ya. Di sini bisa copy aja ininya Git-nya pakai SSH ataupun HTTPS ya. Bisa di copy. Kemudian habis itu check out. Nah, di sini saya udah siapkan step-stepnya. Jadi mulai dari sesi 3 yang mulai pertama ini ada di sini. Jadi teman-teman bisa check out, git check out, spasi 1 minus mulai, minus sesi 3. Kemudian nanti kalau misalkan teman-teman ngikutin terus nggak selesai, bisa check out yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Jadi bisa membandingkan juga kalaupun nanti ketinggalan. Oh ya, kalau misalkan ada pertanyaan, jangan ragu-ragu, nggak usah takut terinterupsi, langsung di komen aja. Nanti kalau kelihatan kita akan bahas ya. Kalau ada kesulitan juga kalau teman-teman mau ngikutin, boleh. Dan satu lagi, kalau database-nya belum ada, yang dari sesi sebelumnya, teman-teman bisa ambil SQL-nya, ada di, sebentar, saya share link-nya dulu. Tapi pastikan teman-teman udah nginstall ini ya, Postgre-nya ya. Pastikan teman-teman udah nginstall Postgre-nya, terus kemudian diimport si SQL-nya di sini, yang di Google Drive itu. Dan kemudian kita bisa mulai. Oke. Oke, sebentar saya chatnya. Ya. Nah, kita langsung mulai. Jadi di sini statusnya adalah kalau teman-teman tadi sudah git clone ya, terus tadi linknya yang ini ya, linknya yang SSH misalkan. Ini contohnya ya. Karena saya udah clone tadi, jadi berada di sini. Terus jangan lupa teman-teman check out ya, git check out 1 minus mulai sesi 3. Jadi kita berada di di state yang sama di tagging ini. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai coba yang pertama dulu ya, query builder namanya Next.js. Nah, Next.js ini mungkin kita bisa sambil lihat informasinya ya. Ini adalah query builder JavaScript ya, salah satu library query builder juga. Dan dia sebenarnya cukup lengkap, walaupun sebenarnya malam ini kita akan gunakan yang query builder-nya aja, sementara yang lainnya kita tidak gunakan dulu, jadi hanya fokus ke query builder-nya. Cara menggunakannya adalah install aja npm install next dan install salah satu library yang
kita gunakan database-nya. Dalam hal ini adalah Postgre atau PG. Kalau teman-teman menggunakan MySQL, bisa pakai MySQL, bisa SQLite 3, bisa Oracle, MS SQL, dan lain sebagainya. Oke, jadi kita langsung jalanin aja, npm install next dan Postgre. Gitu. Dan dia akan melakukan npm install terlebih dahulu. Dan kemudian setelah selesai, kita bisa menuju ke server.js yang sebelumnya udah ada. Jadi di sini sudah ada CRUD ya, create, update, delete. Ini ada hello world-nya. Di sini ada get, ya, select bintang. Yang kita gunakan waktu kita menggunakan PG Promise ya, pakai driver database ya. Kemudian ini adalah insert-nya atau create-nya. Kemudian ini adalah put atau update. Update-nya lumayan panjang ya, karena kita harus bikin query-nya manual atau SQL-nya manual. Dan terakhir ada delete. Dan kita akan coba refactor ini satu persatu menggunakan baik itu Next.js, kemudian Massive.js, dan juga SQLite. Oke. Yang pertama kita butuh require dulu. Jadi di sini kita require atau kita import ya. Next.js-nya, dan dia membutuhkan option. Option-nya adalah database konfigurasi kita. Kita menggunakan kliennya adalah Postgre atau PG. Kemudian connection-nya ini tergantung settingan Postgre teman-teman ya. Tentu host-nya adalah localhost. Kemudian user-nya adalah user masing-masing, mungkin aja root atau mungkin Postgres. Kalau di komputer saya menggunakan nama saya sendiri. Kemudian password-nya juga nama saya sendiri. Dan database-nya adalah chats ya. Nah, kalau teman-teman tidak mengikuti sesi 1 dan sesi 2, sebelum melakukan ini sebaiknya teman-teman buka PSQL dulu. Kemudian template 1 ya. Template 0 atau template 1 untuk buka default database, dan kemudian harus dinyalain dulu ya Postgre-nya. Kalau di Linux itu ini startnya pakai GUI ya. Kalau di Linux itu pakai sudo ya, sudo services PostgreSQL start dan lain-lain ya contohnya ya. Nah, kalau di sini saya menggunakan Mac, jadi ada GUI-nya, dan sekarang template 0-nya nggak ada. Satunya. Nah, teman-teman bisa create database-nya dulu, namanya chats yang ini, yang di sini ya. Jadi kita bisa create database chats gitu ya. Sedangkan saya udah punya. Nah, kalau setelah di-create ya, database-nya udah create, kemudian /C itu adalah untuk connect, kemudian kita masuk ke chats-nya, ke database chats-nya. Di sini kalau kita /DT, di sini sudah ada banyak table ya. Saya sudah melakukan import. Jadi kalau teman-teman masih kosong database-nya, teman-teman bisa lakukan import. Jadi /i sample /i, terus nama file yang tadi saya copy dari Google Drive, namanya adalah sample Postgres ya, kalau nggak salah, .sql. Itu nanti dia akan import, dan dia akan semua table ini akan tersedia buat teman-teman gitu. Oke, setelah itu bisa keluar dari Postgre, dan kemudian kita balik lagi lanjut ke codingan kita di sini. Jadi ini settingan untuk Next.js-nya sudah selesai. Kita sudah bisa mulai menggunakan. Oke, yang pertama kita gunakan adalah untuk selection ya, untuk select ya, select bintang ini kita akan ganti dengan menggunakan Next.js. Jadi di sini saya bikin baris berbeda ya, biar kelihatan bedanya. Ini mirip sekali karena dia query builder ya, jadi sangat mirip gitu. Ininya kita samakan saja variabelnya. Nah, di sini kita menggunakan
tidak lagi menggunakan DB, karena DB ini adalah yang Postgre, yang driver. Jadi kita gunakan next ya. Next.select. Nah, ini udah menggunakan API-nya Next.js. Select bintang, ya kita samakan sama query yang di atas. Select bintang from users, gitu. Dan kalau kita mau limit, kita juga bisa limit 100 misalkan. Oke, saya segini aja dulu ya, kira-kira. Oke, sudah. Selebihnya sama. Jadi kita bisa hapus yang atas ya. Perbedaan sedikit sekali ya antara PG Promise atau driver dengan Next.js atau query builder. Oke. Kita save dan kemudian kita coba jalankan dengan npm start. Dan dia error. Ada error apa di sini? Invalid connection. Oke. Kalau kita menggunakan PG Promise kemarin, kita harus ada di sini .env-nya ya. .env ada nggak? .env di sini. Oke, ada ya. Berarti kita harus menggunakan source.env karena kita menggunakan secret ya. .env. Jadi, nah sekarang udah benar. Itu hanya untuk sementara. Sampai kita tidak lagi menggunakan si DB ini karena env-nya digunakan di sini waktu itu kemarin ya, waktu sebelum sesi kedua. Oke, kita sudah berhasil connect dan sekarang kita coba localhost 3456 slash apa tadi URL-nya atau API slash users ya. /API/users. Nah, sudah dapat semua. Ini ada datanya yang dari kurung siku sampai kita nggak limit ya. Jadi ini ada total 1000-an sampai selesai. Gitu. Itu seleksinya untuk select, untuk read ya. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut. Ada pertanyaan? Kayaknya belum ya. Masih aman. Kita lanjut ke post. Post ini adalah untuk insert ya, untuk menambahkan data. Kita akan menambahkan dengan username, email, dan full name. Oke. Nah, untuk insert juga sintaksnya hampir mirip ya. Jadi kalau di sini kan kita langsung await db.execute insert into bla bla bla. Nah, yang keduanya yang di Next.js-nya adalah dengan kita bisa await next users, ini nama tabelnya. Kemudian kita insert. Yang mau kita insert adalah ini datanya, username, email, dan juga full name. Yang ini ya. Jadi kita kasih aja di sini username, email, dan juga full name. Ya. Sebenarnya ini cara panjangnya adalah seperti ini ya. Email juga email _2 email, username _2 username. Cuman semenjak IS6 ya, ECMAScript 6 atau ECMAScript 2019 ini bisa kita singkat kalau properti dan nama variabelnya sama ya. Kecuali kalau email mungkin apa bahasa Indonesia email ya? Surel misalkan. Kalau itu berbeda ya harus tulis panjang seperti ini ya. Tapi kalau emailnya sama, nama variabelnya dengan propertinya sama, kita bisa singkat dengan tanpa menggunakan _2. Jadi langsung gini aja. Lebih singkat ya. Dan kemudian kalau kita butuh mereturn sesuatu, kita bisa returning di sini, tapi kita nggak butuh karena kita ikutin yang sama seperti ini ya. Jadi ini kita sudah bisa hapus. Oke, kita save lagi. Kita lihat di terminal, tidak ada error. Nah, berhubung kita menggunakan post, kita nggak bisa menggunakan browser, kecuali kita punya form yang bisa kita klik dan di post. Jadi kita menggunakan namanya Insomnia atau HTTP client, seperti Postman juga bisa, Insomnia juga bisa. Kita menggunakan metodenya post di sini. URL-nya benar, localhost 3456, API users. Kita masukkan username-nya Hacktivate, emailnya me@hacktivate.com, full name-nya hacktivate.com.
activate saja. Oke. Dan kalau kita klik, maka error karena ternyata created on-nya itu harus ada, harus diikut sertakan. Jadi kita kembali ke text editor. Di sini berarti kita harus nambahin satu lagi karena dia not null ya. Pada saat kita membuat table user, si create on ini statusnya not null, jadi nggak boleh kosong. Jadi kita tambahkan created on, dan berhubung kita nggak punya datanya, kita menggunakan now aja. Now ini adalah fungsi dari Postgre yang akan menampilkan tanggal dan jam saat ini. Kita tambahkan ini. Oke, dan kemudian kita coba lagi. Sekali lagi, kita send. Dan statusnya sudah oke. Dan kalau kita get di sini, ini ID-nya berapa ya? Oke, kita gunakan terminal aja. Jadi kalau kita pakai PSQL dengan database-nya chats di sini, kita select bintang from users where user ID lebih besar dari 1000. Yang activate dapat nggak ya? Nah, 1010. Ini data yang baru kita masukkan. Oke, jamnya 19.26 ya. Berarti datanya sudah berhasil masuk. Itu untuk insert ya. Itu untuk insert. Npm start lagi. Tadi ketutup. Loh, kok jadi error? Oh iya, ininya. Source. Nah. Oke. Berikutnya, untuk update sendiri. Nah, update ini lebih sederhana daripada menggunakan database driver karena kita harus looping si query-nya. Jadi kita mengenerate manual ya ini ya, update bla 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 bla, koma bla bla bla, where bla 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 gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan si next ini. Nah, jadi di sini kita samakan saja result sama dengan await next. Nama tabelnya adalah users. Kemudian kita update. Yang mau kita update adalah kita update last loginnya aja ya. Ya sederhana. Last loginnya menjadi now. Jadi data atau tanggal saat ini. Dan kita bisa tambahkan where. Yang kita mau adalah where user ID sama dengan atau user ID sama dengan data yang kita parameter yang kita lempar dari URL. Jadi user ID 1010 tadi ya, kita mau ubah itu misalkan. Jadi kita tampung itu ke variabel namanya rec.params.userid. Dan setelah itu kita mau lihat datanya, kita bisa returning semuanya. Semua field ya. Kalau misalkan teman-teman hanya mau username di sini bisa, tapi untuk kebutuhan ini kita return semua. Dan sudah. Jadi yang ini bisa kita hapus. Oke, kita save. Lihat di terminalnya aman. Kita bisa cek di sini dengan metodenya put untuk update. Dan ini sebenarnya nggak perlu ya, tapi kita biarin aja untuk jaga-jaga kalau dibutuhkan. Saya mau update user dengan ID 1010 atau 1010. Dan kalau kita klik, dia sudah terupdate. Last loginnya menjadi tanggalnya aneh ya, karena ini tanggal pakai time zone ya, pakai time zone. Jadi tanggalnya agak aneh. Cuman kalau teman-teman lihat saya send sekali lagi, maka tanggalnya detiknya berubah ya. Benar nggak? Ya, berubah ya ininya ya, belakangnya ya. Jadi itu artinya dia ke-update. Gitu. Oke, yang terakhir kita akan refactor si fungsi delete. Jadi di sini ada fungsi delete. Ya, kita akan menggunakan Next.js lagi. Await
Yang mau kita delete adalah tabel users, kemudian where. Yang mau kita update adalah user ID berapa? User ID sama ya seperti yang di atas ini, rec.param.userid. Param user ID. Kemudian terakhir ini baru select ya. Select bintang from user where bla bla bla. Kemudian kita tambahkan delete di sini. Untuk menyatakan bahwa dia akan dihapus datanya. Oke, dan statusnya oke dan selesai. Untuk delete-nya cek di terminal, teman. Dan kalau kita delete di sini menggunakan metode delete dengan ID 1010 atau 1010 dan kita klik statusnya oke. Dan sekarang kalau kita get-nya belum ada yang ini ya. Oke. Kalau kita update misalkan, dia akan error karena result-nya kosong. Karena datanya sudah tidak ada. Kalau kita cek di database di sini, salah, bukan npm start tapi PSQL ya. Kita cek user ID sama dengan 1010, maka row-nya kosong karena datanya sudah kita hapus. Seperti itu kira-kira gambaran bagaimana cara penggunaan query builder ya. Cukup sederhana. Kita recap dulu sebelum kita masuk ke bagian berikutnya. Jadi untuk delete kita bisa menggunakan metode yang namanya delete atau del ya. Sebelumnya kita select dulu dari tabel apa, kondisinya apa, dan kemudian kita delete. Untuk update kita pilih tabelnya apa, kemudian kita kasih tahu yang mau kita update apa, field-nya, apakah username, first name, dan lain-lain. Kemudian syaratnya apa atau kondisinya apa ketika user ID-nya sama dengan 1010 dalam hal ini. Dan kemudian kalau butuh return ya di return, kalau nggak butuh ya nggak usah. Oke, kemudian untuk ini adalah untuk post-nya, untuk insert. Insert-nya menggunakan sintaks seperti ini. Jadi nama tabelnya user, .insert, kemudian field yang mau kita masukkan datanya. Dalam hal ini adalah username, email, dan juga full name. Created on terpaksa harus kita tambahkan karena di tabelnya itu not null, jadi harus kita sertakan juga. Dan untuk insert, cukup sederhana, kita gunakan sintaks next.select bintang from nama tabelnya users. Kalau kita butuh where, di sini kita bisa tambahkan where. Langsung kita chain aja di sini where gitu ya. Where user ID sama kayak yang tadi sebelum-sebelumnya yang di post, yang di update dan di delete. Gitu. Bisa limit juga, bisa hampir sama seperti query seperti biasa. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau didiskusikan untuk sebelum lanjut ke data mapper. Oke, belum ada ya? Oke, kita lanjut dulu. Kita balik lagi ke sini. Ya. Dan sekarang kita akan coba menggunakan data mapper namanya Massive.js. Ya. Kita lihat dulu informasinya kali ya. Di sini Massive.js. Ini abstraksinya udah agak sedikit lebih tinggi, jadi bentuknya, cara penggunaannya juga sedikit berbeda dengan SQL ataupun query builder. Jadi awalnya kita definisikan hampir sama ya. Kemudian kalau kita mau kalau mau ambil datanya kita menggunakan hampir sama seperti kalau teman-teman sudah pernah belajar MongoDB ya. Dia mirip seperti itu. Jadi API-nya mirip. Jadi database.nama table, dalam hal ini users nanti ya. Terus kita bisa find all, bisa find one, bisa update, bisa delete, bisa insert gitu. Jadi API-nya agak sedikit berbeda dengan sintaks SQL, tapi cara penggunaannya masih cukup sederhana. Oke, kita langsung coba aja ya kalau gitu. Kalau teman-teman masih ngikutin dan mungkin agak tertinggal, bisa git checkout yang kedua.
yaitu selesai Next.js. Jadi bisa langsung lanjut ke Massive.js. Oke, kalau di sini saya langsung aja untuk menggunakan Massive.js, kita tinggal install dengan npm juga, npm install Massive. Oke, sudah selesai. Kita coba npm start di sini. Oke, aman. Dan sekarang kita coba menggunakan Massive.js ya. Tadi ada di sini contohnya. Seperti mana dia? Ini ya. Kita bikin seperti ini ya. Jadi kita require dulu, kemudian ya kita import dulu, kemudian kita gunakan. Ya. Jadi di sini ya kita import Massive sama dengan require. Kemudian yang Next.js kita biarin aja. Terus di sini kita, nah di sini agak sedikit berbeda untuk Massive.js karena apa? Penggunaannya ya sedikit berbeda. Jadi kita harus membungkus si app.get sampai app.listen ini ke dalam sebuah fungsi supaya bisa kita gunakan Massive.js. Jadi di paling atas ini, dari sini deh. Karena yang ini nggak pakai database ya, jadi kita bungkusnya dari sini. Kita gunakan async function. Dan di sini dari app.get sampai app.listen kita masukkan ke dalam async function ini. Dan kemudian baru kita bisa definisikan database di sini. Kita gunakan Next.js, Next.js, Massive ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan env, jadi process.env.database URL yang isinya adalah .env, ada di .env ini. Teman-teman kalau mau pakai bisa diganti dulu username dan passwordnya, dan juga mungkin settingan portnya kalau berubah. Kalau enggak, kalau default masih pakai 5432 untuk Postgre. Kemudian kita sudah bisa mulai menggunakan si Massive.js ini. Jadi kita coba save dulu. Pastikan dia nggak ada error ya. Ada error? Nggak ada ya. Aman. Kalau kita coba akses, harusnya masih aman. Masih menggunakan Next.js ya. Error. Oh iya, kita lupa di akhir, kita langsung eksekusi. Oke. Di sini error, dan kalau kita cek, nah ini masih menggunakan Next.js ya, yang sebelumnya ya. Oke, sekarang kita akan refactor, kita ubah yang menggunakan Next.js, kita akan ganti menjadi menggunakan Massive. Di sini kita menggunakan DB ya. Kalau teman-teman mau menggunakan Massive juga, nggak bisa ya, DB gitu. Boleh, tapi kita singkat aja pakai DB. Dan di sini di users, biar kelihatan lagi bedanya, kita samakan saja. Gunakan await lagi. Nah, di sini kita menggunakan db nama tabelnya yaitu users.find. Ini sama dengan ini yang di atas ini. Ini sama antara menggunakan Next.js dengan menggunakan Massive.js yang data mapper. Secara sintaks lebih singkat ya, jelas ya, lebih singkat yang bawah yang menggunakan Massive. Tapi kalau kedekatannya dengan SQL itu lebih dekat dengan query builder seperti Next.js. Tergantung teman-teman lebih prefer yang mana gitu. Oke, ini user sudah ya, selebihnya sama. Kita tampilkan user di sini, kemudian kita bisa refresh, hasilnya juga sama ya, hampir tidak ada perbedaan sama sekali. Ini ada 1000-an data gitu. Itu untuk select. Tidak terlalu sulit ya untuk select ya. Oke, kita tambahkan satu ini lagi deh, biar apa namanya? Biar kita bisa select satu ya, find one gitu ya. Bisa daripada kita buka apa namanya? PSQL setelah kita insert. Jadi saya tambahkan satu routes lagi.
yang bisa select by user ID. Ya. Di sini kita kasih user ID untuk parameternya. Dan kemudian di sini kita bisa menggunakan sama, bedanya adalah ini bukan users, tapi usernya satu ya. Ini juga usernya satu. Dan di sini kita kasih kondisi. Where-nya adalah user ID, adalah rect param.user ID. Seperti itu. Sehingga sekarang kita sudah bisa select one user. Jadi kalau misalkan di sini kita refresh, harusnya masih sama. Tapi kita mau user ID 10, misalkan dia hanya dapat satu ya. Usernya adalah user ID 1000. Oh, 1000 bukan 10 ya. 10. Nah, user ID-nya 10. Seperti itu. Oke, itu untuk select. Kemudian kita lanjut ke insert. Nah, untuk insert juga mungkin sintaksnya masih sedikit mirip sama yang di Next.js di sini ya. Kita langsung ganti aja. Di sini perlu return? Nggak perlu ya. Jadi kita langsung await db.users di sini .insert ya. Jadi yang lainnya sama ya. Perbedaannya sedikit sekali ya. Dan sudah selesai untuk proses insertnya. Kita bisa cek di terminal aman. Kita lihat di sini kalau kita mau insert, kita mau insert dengan post, username-nya activate, full name-nya activate, kita send. Oh, ininya kita hilangkan, user ID-nya, dan statusnya oke. Dan sekarang kalau kita get di sini dengan user ID-nya berapa nih? 1011. Ya. Jadi dia auto increment ya. Yang tadi 1010 udah tidak digunakan lagi. Jadi dia lanjut ke 1011. Di sini yang data yang baru kita masukkan. Itu untuk insert. Dan sekarang kalau untuk update juga hampir-hampir mirip. Nanti yang akan sedikit jauh berbeda adalah yang ORM-nya ya. Kalau ini masih mirip-mirip juga. Oke, di sini kita update. Jadi update itu adalah dengan menggunakan db.users di sini dan kemudian .update. Nah, .update ini agak sedikit berbeda. Jadi kita bisa hapus ini. Dan kemudian di sini update-nya ada dua parameter. Parameter pertama adalah gini. Ya, gini ya. Parameter pertama adalah where-nya. Siapa yang mau kita update? Misalkan user ID 10 atau 1011. Kemudian parameter kedua, ini parameter pertama ya. Ini parameter pertama where-nya. Parameter kedua apa yang mau kita update? Yang mau kita update adalah last login-nya ya. Jadi di sini kita harus tambahkan where-nya. Tadi ada where-nya adalah user ID adalah rect.params.user_id. Oke. Udah, selebihnya sama. Kita save. Kita cek lagi di sini. Kalau kita mau update, berarti pakai put. Metodenya kita akan, ini sekarang last loginnya 0 ya, yang si user ID 1011. Ya, kalau kita update, sekarang last loginnya sudah berubah. Kalau kita update lagi, detiknya akan berganti. Ya, kelihatan ya pergantiannya, walaupun agak cepat. Oke, dan terakhir untuk delete sendiri juga masih mirip-mirip. Cuman bedanya adalah kita tidak menggunakan kata-kata del atau delete, tapi menggunakan destroy. Jadi di sini kita ganti db.users, titik ya, bukan koma, users, kemudian where-nya nanti akan masuk ke apa namanya, ke destroy-nya. Jadi di sini db.user.destroy, yang mau kita destroy adalah user ID. Delete-nya nggak perlu lagi. Jadi seperti ini. Selesai. Coba kita cek. Di terminalnya aman. Di sini kita akan coba delete user ID 1011. Statusnya oke. Kita coba select ya. Si 1011 harusnya kosong.
selesai untuk data mapper si Massive.js. Walaupun sebenarnya ya Next.js juga ada fitur-fitur lain, Massive.js juga ada fitur-fitur lain, tapi intinya adalah perbedaannya itu ya. Saya mau menunjukkan bahwa perbedaannya seperti itu. Nah, mungkin saya cek ini dulu ya. Chat aman nih. Wah, pada bisa semua kali ya. Lanjut, asik. Mantap, mantap, mantap. Berarti udah paham semua ya. Oke, nanti kalau misalkan apa di bagian akhir nanti kalau teman-teman ada yang mau diskusikan, diskusikan terkait topik ataupun tidak, ya sebaiknya terkait topik. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Nanti bisa kita diskusikan di akhir ya, di sebelum apa di sesi tanya jawab Q&A. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke ORM ya. ORM ini yang agak sedikit berbeda ya. Kalau dibandingkan dengan data mapper sama data mapper sama query builder ya. Harusnya tadi ininya agak sedikit ini ya, mappingnya agak sedikit salah ya. Harusnya si data mapper ini sama query builder ini berdekatan ya. Ini ya kayak gini ya. Berdekatan gitu. Yang ORM-nya agak lebih jauh sedikit gitu ya. Tapi oke, kita lihat aja. Kita lihat aja. Yang akan kita gunakan adalah Sequalize.org. Ini adalah salah satu library yang digunakan di Hacktivate yang dipelajari untuk mengakses database. Ya, selain pgpromise, kemudian langsung loncat ke Sequalize. Jadi nggak belajar Next.js, nggak belajar Massive.js. Langsung belajar Sequalize. Cuman syaratnya satu, teman-teman harus setidaknya mengerti tentang Object Oriented Programming. Karena di sini cukup banyak menggunakan konsep-konsep OOP. Cara penggunaannya juga hampir sama ya. Jadi install dulu, kemudian kita udah bisa langsung pakai. Nanti kita akan menggunakan CLI, jadi kita bisa generate dengan menggunakan command line. Oke, kalau teman-teman yang masih mau ngikutin, bisa git check out yang kedua, yang ketiga ya berarti ya, masif ya. Mana sih yang ketiga? Tiga. Ya, yang ketiga untuk melanjutkan ke mulai si Sequalize ya. Tadi kita diminta untuk install, jadi npm install Sequalize. Nah, di sini di Sequalize sendiri dikasih tahu bahwa kalau kita mana di installnya, install getting started ya. Nah, kita install Sequalize dan juga ditambah driver dari database yang mau kita gunakan. Dalam hal ini adalah Postgre. Dan Postgre di sini kita harus menginstal dua hal ini, PG dan PG Hastor. Hastor ini kita bisa nyimpan JSON ya, yang digunakan di Sequalize. Jadi ini require, jadi harus diinstal. Sedangkan untuk database yang lain, itu satu aja. MySQL 2, MariaDB, SQL 3, nggak perlu yang ininya. Khusus Postgre yang kita butuh dua ini. Oke, kemudian kita install tadi npm install PG dan PG Hastor. Dan terakhir, yang perlu kita install adalah CLI-nya. Karena si Sequalize ini punya tools tambahan namanya Sequalize CLI yang bisa kita gunakan untuk inisialisasi, konfigurasi, untuk mengenerate model ya, dan biasanya Sequalize ini digunakan dengan struktur apa namanya ya, arsitektur MVC atau model view controller. Nah, si Sequalize ini berperan sebagai modelnya ya. Jadi kita install dulu npm install, kita pakai -d aja atau save dev ya. Karena kita hanya menggunakan CLI ini di development mode, tidak di production. CLI. Setelah selesai, kita bisa langsung menggunakan Sequalize CLI-nya dengan menggunakan sebentar, lowbat. Cas dulu ya.
Oke. Kita gunakan npx di sini, sequalize init. Jadi kita inisialisasi. Kita bisa aja sebenarnya bikin ini secara manual. Kita bisa bikin konfigurasinya manual, bikin struktur foldernya manual. Tapi sequalize sudah menyediakan CLI, jadi kita tinggal init aja. Dia akan bikinin untuk kita. Bikin folder seed. Seeder ini adalah untuk masukin data ya, data dummy atau data sebenarnya gitu ya. Kemudian migrations juga dibikinin. Migration ini adalah salah satu tools yang biasanya digunakan untuk database. Jadi misalkan kita ada perubahan data, datanya nggak hilang, datanya tetap ada dan bisa diakses sama developer lain di satu tim kita gitu. Kemudian dia bikinin satu folder namanya models. Di sini adalah di mana model yang akan kita definisikan ya. Dan kemudian dia juga bikin sebuah konfigurasi namanya config.json. Jadi kalau dilihat struktur foldernya, kira-kira seperti ini. Oh, apa ya? Susah ya. Ini aja. Nah, jadi ada config, ada migrations, ada models, ada seeders. Ya, di dalam model ini nanti ada macam-macam. Untuk saat ini ada index.js, nanti kita akan ada model users, model text, dan lain-lain, sesuai dengan nama table biasanya ya. Model itu di mapping dengan table yang kita punya. Oke, jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan konfigurasi. Jadi kita buka aja config.json di folder config. Di sini ada banyak ya, ada development mode, ada test, ada production. Jadi kalau development itu hanya dijalankan di development mode, kalau test itu kalau kita menjalankan npm test, seperti kalau ada testing ya, npm test, dia akan menjalankan konfigurasi yang testing. Karena sangat disarankan untuk menggunakan database yang berbeda. Kalau di sini kita menggunakan underscore test, kalau development underscore development. Kalau production mungkin langsung aja, misalkan chats gitu ya. Kalau tesnya berarti chats underscore test, chats underscore development gitu. Nah di sini kita akan melakukan konfigurasi untuk development aja ya, karena tes sama production kita nggak sampai ke sana, jadi kita akan ganti yang ini aja. Di sini Riza, di sini juga Riza, database-nya kita ganti, namanya adalah chats development. Nah, di sini saya menggunakan database yang baru, yang kosong, yang belum ada, bahkan nanti di-drop dulu. Kenapa? Karena, nah, ORM ini agak sedikit berbeda perlakuannya ya, dibandingkan library yang dua tadi. Kalau yang tadi kita masih bisa menggunakan database yang existing, yang sudah ada, lebih mudah gitu, dibandingkan dengan ORM. Kalau ORM harus ada proses migrasi dan lain-lain. Jadi, kalau akan lebih mudah, apalagi untuk baru belajar, kita pakai database yang kosong dulu aja, kita generate langsung dari si sequalize-nya sambil melihat fitur-fiturnya juga. Di sini kita menggunakan Postgres. Oke, yang dua ini biarin ya, masih MySQL juga nggak masalah karena kita masih di development mode. Jadi kita save, dan sekarang saya punya nggak ya chats development? Oh ada. Ini saya drop dulu aja ya, biar drop database chats development. Oke. Sekarang chat development udah nggak ada. Oke. Dan sekarang kita bisa minta si sequalize untuk membuatkan database. Jadi kita nggak perlu PSQL template 1, terus create database dan lain-lain. Kita bisa minta si sequalize-nya. Ketutup. Oke. Kita minta dengan cara npx sequalize. Nah, kalau teman-teman penasaran pengen tahu si sequalize CLI ini bisa apa aja sih? Bisa diklik aja help-nya, diketik gitu ya. Di sini ada banyak banget. Jadi ada DB migrate yang mungkin malam hari ini nggak kita bahas ya.
Sheet juga nggak kita bahas. DB create untuk create database, untuk ngedrop database, untuk initialize project tadi udah kita coba. Kemudian kita nanti akan menggunakan model generate untuk mengenerate model. Kita sebenarnya bisa bikin model sendiri manual, tapi ini udah disertakan jadi lebih mudah. Jadi kita akan menggunakan itu dan lain-lain. Jadi kita bisa gunakan npx equalize db create untuk bantuin kita membuat database. Sekaligus mencoba config-nya benar apa enggak. Kalau username dan password-nya salah, maka database-nya nggak bisa di-create. Nah, sekarang kalau kita PSQL Cats Development, ini udah ada. Ya, sudah ada. Walaupun masih kosong. Oke, selanjutnya kita akan mengenerate model seperti yang saya sebutkan tadi. Caranya adalah dengan menggunakan npx lagi. Npx sequelize, maksudnya bukan npx ya, menggunakan sequelize CLI. Kemudian model generate. Nah, di sini ada dua flags. Yang pertama adalah name. Name ini adalah nama modelnya. Nama model itu biasanya huruf besar, diawali huruf besar, dan tidak plural, ya, nggak pakai S. S-nya di sini, nggak pakai S ya. Kalau ini convention ya, ini kayak aturan tidak tertulis ya. Kalau di database biasanya table namanya adalah seperti ini ya, users gitu. Tapi kalau di model namanya singular, gitu, seperti ini. Dan kemudian atributnya adalah field-fieldnya yang kita mau definisikan. Yang pertama adalah kita samakan ya, seperti table user sebelumnya, yaitu username yang tipenya string, email tipenya string, full name tipenya string. Saya sengaja tidak menambahkan created on sama created add, karena nanti by default, nah si Coalesce ini sudah membuatkan untuk kita. Jadi semakin ke kanan yang library tadi, semakin banyak otomasi yang bisa dilakukan. Jadi kita cukup mendefinisikan field yang kita yang primary aja, yang bukan primary key juga ya, yang penting, yang kayak created add, updated add itu dibuat otomatis sama si library ini. Gitu. Jadi kita tinggal tulis itu dan dia sudah bikinin model /user.js dan juga migration. Nah, migration ini kita nggak akan bahas ya. Jadi kita akan coba lihat di model /user di sini model user. Nah, ini sudah di-generate sama dia. Ya. Kalau kita nggak mau pakai SQL CLI, kita bisa tulis ini secara manual. Ngapain juga, udah dibikinin. Jadi kita pakai aja, gitu ya. Dan ini sangat OP sekali karena kita menggunakan kelas, kemudian menggunakan static method, lalu di sini ada initialization, dan dia akan mereturn user. Jadi nanti kita bisa menggunakan user ini untuk select database dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang sebelum kita bisa gunakan, kita harus masuk ke server.js dulu, seperti tadi. Dan kita synchronize dulu ya. Jadi synchronize itu maksudnya apa? Maksudnya adalah, kan ini model dengan database kan bisa aja berbeda ya. Misalkan gini, di sini kita udah punya table user, ya kan? Ada 3 field, username, email, dan full name. Benar? Nah, kalau teman-teman perhatikan, misalkan kita buka database, ya, kita buka PSQL atau menggunakan GUI, kita buka table database-nya Chat Development. Di sini, kalau kita lihat datanya, belum ada. Tabelnya belum ada sama sekali. Jadi kita harus memetakan atau kita harus melakukan sinkronisasi antara model yang ada di sini, yang adalah user, berarti harus dibuatkan table user di sini. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan sync.sync ya, sync. Di server.js di sini, pertama kita import dulu ya. Ini kita biarin aja. Const equalize require apa nih? Model ya, model /index ya. Ya. Di sini models index.js ya.
gitu. Atau kalau di JavaScript kita bisa singkat karena index.js ini nggak perlu, kita bisa langsung gini. Tapi biar jelas saya tulis saja. Oke. Kalau kita lihat di model index.js di sini dia melakukan ekspor SQLite ini yang akan kita gunakan. Oke, yang ini ya. Yang ini SQLite ya. Oke, kemudian kita bisa definisikan satu fungsi, namanya adalah mungkin main, gitu, atau di sini aja, di sini ya, di bagian ini, ketika dia listen port 3456, maka kita harus memastikan bahwa SQLite dan database itu sudah melakukan sinkronisasi. Jadi kita await di sini SQLite yang tadi kita import .sync. Jangan lupa fungsinya kita ini ya, async dan sync. Disinkronisasi, kemudian baru muncul ini. Gitu. Dipastikan antara database dengan model itu sudah sinkron, udah dua-duanya terpetakan. Oke, sekarang kita akan coba jalankan npm start. Apakah dia akan melakukan sync? Dia error. Kita lihat errornya apa. Oh, ini masih error yang tadi ya. Proses env, berarti source.env. Kita coba lagi. Nah, kalau teman-teman perhatikan, saya gedein dikit ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, dia melakukan create table. Tabelnya user, ID-nya udah dibikinin, kita nggak perlu definisikan, username-nya string, emailnya string, full name string, created ad-nya udah dibikinin, updated ad-nya juga udah dibikinin, primary key-nya udah di-set, dan lain-lain. Dan dia coba select, bisa return apa enggak. Jadi dia make sure bahwa si database-nya sudah tercreate, tabelnya udah ada. Gitu. Dan sekarang kalau kita coba lihat di PSQL di sini, kalau kita lihat tabelnya, sudah ada tabel, namanya table users. Dan si SQLite sudah secara otomatis menambahkan rulernya di S-nya ini secara otomatis. Sedangkan nama tabelnya tadi kan, nama tabelnya nggak kita definisikan ya. Nama modelnya kita definisikan sebagai user nggak pakai S. Itu convention atau aturan yang diterapkan oleh si SQLite. Jadi semakin ke kanan, tadi semakin banyak aturan yang harus kita ikuti gitu ya. Nah, sebenarnya ini bisa juga kita bisa kita customize sebenarnya. Jadi kalau di model user ini kita bisa tambahkan lagi. Misalkan kita tambahkan di sini table name. Kita nggak mau menggunakan huruf besar ya, table name adalah users. Kenapa? Karena ketika ini huruf besar, maka si Postgre pada saat kita select, misalnya kita select ya, select bintang from users gini, dia nggak bisa error karena dia tidak case sensitif. Jadi yang diambil adalah user kecil. Gimana caranya supaya bisa? Kita harus menggunakan petik 2. Kan males ya, harus menggunakan petik 2. Makanya konvensinya adalah kalau di Postgre itu nama tabelnya huruf kecil semua. Jadi kita bisa definisikan di sini bahwa saya nggak mau nama tabelnya adalah users dengan huruf besar, tapi saya mau paksa bahwa si database-nya nama tabelnya adalah user dengan huruf kecil. Oke, ini ada pertanyaan. Untung kelihatan. Untuk penamaan tabel dengan bahasa Indonesia, apakah ada pengaturan tersendiri membedakan antara singularity atau enggak? Tidak ada. Dia hanya support bahasa Inggris. Jadi saran saya kalau memang table sebaiknya dinamakan dengan bahasa Inggris saja. Kecuali teman-teman bisa pakai cara seperti ini. Jadi table name-nya diganti gitu ya. Misalkan model usernya di sini kasih apa ya? Bahasa Indonesianya ya. Pengguna. Di sini menggunakan pengguna. Tapi pengguna
nggak tahu ya, udah pasti jamak ya, udah pasti jamak kan. Pengguna itu jumlahnya banyak kan, kayak data ya. Data itu kan nggak ada datas kan, data gitu kan. Jadi saran saya sih kalau mau fleksibel, gunakan variabel, nama table, nama database itu bahasa Inggris. Walaupun UI dan UX-nya bahasa Indonesia nggak masalah gitu. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Herman Kreatif. Kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Kita kasih nama table. Nah, sekarang ini ya. Sekarang kita akan jalankan lagi npm start. Oke. Yang dilakukan adalah dia create table lagi, namanya user sekarang, huruf kecil U-nya. Dan kalau kita lihat di sini sudah ada 2 table karena udah di-sync, dan table user ini yang udah di-sync nggak dihapus. Jadi kalau mau ketutup. Kalau mau clean, sebaiknya kita gunakan Sebaiknya kita gunakan npx sequelize db drop, kemudian kita db create lagi, kemudian kita npm start. Nah, ketika kita npm start, dia akan membuat table baru dengan nama users. Nah, kalau kita cek lagi di PSQL, ini, nah, tabelnya sekarang 1, users, yang udah sama ya. Oke. Primary key-nya sepertinya terbentuk sendiri, betul. Jika primary key-nya diganti ke username. Pertanyaan yang menarik. Kita akan coba lihat di sini. Harusnya ada ya, harusnya ada pengaturan untuk menambahkan primary key sendiri. Kita bisa tambahkan di sini sebenarnya. Ada nggak primary key? Nah, ini. Kita bisa tambahkan identifier baru dengan primary key _2 true. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan di sini kita mau nambahin misalkan ini username-nya adalah primary key, maka kita tidak lagi bisa menggunakan ini sebagai data type.string, tapi kita bungkus ke dalam, kita bungkus ke dalam objek. Di sini adalah type-nya adalah string, kemudian di sini primary key true. Seperti itu. Tapi saya yakin ID-nya tetap primary key, jadi primary key-nya jadi 2. Gitu. Nggak masalah sebenarnya. Ya, nggak ada masalah. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Oh ya, sama satu lagi, saya butuh si username, email, dan full name ini nggak boleh kosong, nggak boleh nol. Jadi kita bisa tambahkan di sini hello null menjadi false. Oke, di sini juga sama. Jadi kita tidak bisa lagi menggunakan string seperti ini. Kita gunakan objek, type-nya adalah string, hello null-nya adalah false. Oke, kecil ya. Oke, kemudian ini juga sama. Kita bungkus ke dalam objek, type, dan hello null. Oke, selanjutnya, pindahin dulu. Nah, selanjutnya kita harus melakukan sinkronis lagi ya. Berarti kita harus npm start lagi ya. Start. Oke, dia harusnya sudah membuat ini menjadi, belum ya, created table. Oke, kita cek lagi di PSQL.
search di sini. Tipe datanya apakah sudah not null? Udah ya. Ini ID not null ya. Username masih null ya. Nah, kenapa ini apa namanya? Kok dia nggak nge-sync ya? Padahal kita udah ubah. Jadi dia hanya nge-sync kalau ada table baru, gitu ya. Kalau ada table yang kita tambahkan atau ada model yang kita tambahkan. Tapi kalau ada update, dia nggak nge-sync. Nah, tapi kita punya ada triknya. Caranya adalah dengan kita start dulu ya. Dengan menggunakan, oh ini belum di-save ya. Sorry. Kita save dulu, apakah dia nge-sync? Iya, dia udah langsung sync ya. Dia langsung sync. Jadi kalau kita cek di PSQL di sini, search, di sini, oh masih not null ya. Masih null ya, masih null ya. Berarti dia belum nge-sync juga. Oke. Nah, caranya supaya dia bisa nge-sync, untuk perubahan-perubahan atau alter table, kita bisa ke server di sini. Pada saat sync ini, kita bisa tambahkan force true. Jadi kita paksa untuk supaya dia synchronize. Dan sekarang kalau kita lihat di sini as unique, oh belum, ini not null. Kalau kita cek di SQL, nah sekarang sudah not null, udah di sync ya, udah ke sync, jadi udah aman. Kita bisa npm start lagi. Dan proses SQL sync ini hanya dibutuhkan kalau modelnya seperti ini. Tapi kalau bukan model ya, hanya dibutuhkan kalau caranya seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan migration, itu SQLs.sync ini nggak perlu lagi. Jadi tinggal menjalankan db migrate aja untuk synchronize antara model sama database. Oke? Ini karena kita nggak pakai migration, jadi sebagai penggantinya menggunakan sync seperti ini. Oke, dan berhubung datanya kosong, kita mulai dari insert terlebih dahulu ya. Jadi kita coba insert di bagian sini. Nah, insert. Nah, ini. Kita bisa gunakan, oh ya, kita import dulu ya. Import dulu si modelnya. Nah, sekarang kita import modelnya di atas sini. Modelnya kita import dari model index juga. Jadi secara otomatis dia sudah mempopulate semuanya yang ada di folder model, itu akan menjadi import di sini. Jadi kita bisa langsung di sini user ya, nama modelnya bukan nama tabelnya. Nama tabelnya user dengan huruf kecil pakai S. Kalau nama modelnya user dengan huruf besar singular. Oke. Dan kemudian kita ke post. App.post username. Di sini kita bisa langsung await user insert. Sorry, bukan insert, create. Ada username, ada email, dan ada full. Created on nggak perlu lagi karena kita sudah tidak memiliki field created on. Dan kita butuh return, nggak butuh ya, jadi kita langsung await aja. Dan kita bisa langsung coba. Kalau tidak error, ya tidak error, kita bisa langsung coba dengan menggunakan HTTP client di sini. Kita tambahkan username-nya Hacktivate, full name-nya Hacktivate. Kita send. Oh, salah. Oke, salah URL. Statusnya oke. Statusnya oke, berhubung kita belum bisa select, jadi kita harus select dari PSQL. Untuk sementara, kita cek dulu aja. Select bintang from user untuk memastikan datanya masuk atau enggak. Sudah masuk, termasuk juga created add dan juga updated add yang sudah ditambahkan secara otomatis. Oke, berarti harusnya semuanya sudah berjalan oke. Tapi masalahnya, ketika kita matikan dan ketika kita restart servernya, datanya hilang lagi. Ini saya udah restart ya. Saya jalankan npm start tadi ya. Kalau kita cek lagi, datanya sudah kosong. Karena setiap kali sync, itu di drop sama dia. Di drop, habis itu
insert lagi. Apa? Bukan. Iya, di drop tabelnya ya. Ini kan. Drop table if exists. Jika ada tabelnya, maka di drop. Untuk memastikan dia sync dengan modelnya. Ya. Harusnya untuk menggunakan harusnya tidak seperti ini. Makanya muncul solusi yang namanya migration. Tapi kita nggak akan bahas. Kita terlalu panjang nanti kalau bahas migration ya. Tapi di Hacktivate di bootcamp kita dibahas. Tenang aja. Kalau migration-nya dibahas itu salah satu tools yang biasa digunakan juga di production ya, di perusahaan-perusahaan itu menggunakan migration untuk memudahkan. Oke, nggak apa-apa, kita nanti insert lagi aja. Sekarang kita masuk ke CRUD-nya ya, create, update, delete ya. Jadi kita sama seperti tadi, kita ke user di sini. Dan kita bisa gunakan user model .find all. Dia menggunakan .find all dan kemudian usernya sama. Sudah. Masih mirip ya. Oke. Kita coba cek. Hasilnya pasti kosong. Kalau kita gunakan ini, hasilnya kosong. Coba kita insert dulu ya. Kita insert. Hasilnya harusnya ada 1. Oke. Tepat sekali. Jadi insert udah, select udah, select one ya atau find one kita tambahkan di sini. Jadi kita gunakan model user .find one. Kemudian kita butuh menambahkan where user ID sama dengan parameternya, yaitu parameter user ID seperti ini. Masih mirip juga. Kita cek lagi. Dan kalau di sini kita cek usernya kosong, kita harus insert setiap kali kita sync. Di sini sudah user ID-nya 1 ya. Teman-teman bisa lihat ya, ID-nya pun menjadi 1 ya. Oh, kalau ini error ya. User ID-nya error. User ID SQLize database error apa nih? Where user ID? Oh, bukan user ID ya. Where ID ya. Nggak pakai user underscore ID karena kita menggunakan ID ya. Sudah tidak lagi menggunakan user ID. Oke, ini akan menjadi error karena usernya 0. Kita insert lagi. Kemudian kita select lagi. Nah, sudah muncul ya dengan ID 1. Oke, itu dia untuk select atau read. Kemudian kita insert udah. Kita lanjut ke put atau update. Nah, di sini kita menggunakan user ID ya. Jadi result juga kita tinggal ganti di sini model user.update. Kemudian yang mau kita update adalah, nah ini kebalik jadinya. Yang mau kita update adalah mungkin kita ganti ya full name-nya di sini. Karena last loginnya udah nggak ada ya. Full name adalah SQLize. Oke, where-nya akan ada di parameter kedua di sini. Where ID adalah rec params.id. User ID ya, user underscore ID. Oke. Kemudian result-nya kita return. Oke. Kita coba, kalau ini 0, kita insert lagi. Oke. Kemudian refresh sudah ada. Dan sekarang kita coba update. Ya, kita coba update dengan menggunakan put. Dan user ID-nya 1. Result-nya 1. Ya, harusnya result-nya return ya, return apa namanya datanya. Tapi kita akan cek di sini apakah namanya menjadi mana? Full name-nya dari Hacktivate menjadi SQLize ya, tentu saja sudah terupdate. Dan terakhir delete. Untuk delete juga hampir-hampir sama. Jadi mana delete? Ini put. Kemudian delete ya ini. Hampir sama seperti Massive.js.
dia tidak menggunakan del atau delete, tapi menggunakan destroy. Destroy-nya menggunakan where -2 dikurung lagi, dipakein objek lagi, bukan user ID, tapi adalah hanya ID ya, karena apa namanya, field-nya namanya ID. Oke, sudah aman ya. Kita insert dulu, insert menggunakan post. Dan kita bisa delete ID 1. Statusnya oke. Dan kalau kita select di sini atau get, maka datanya kosong. Jadi artinya dia sudah di-delete. Harusnya tadi kita cek dulu ya, datanya ada apa enggak ya. Kita post lagi deh. Post, get, harusnya ada datanya 1. Kemudian kita put ID-nya 1. Dan kalau kita get lagi, harusnya tadi berubah ya, si apa full name-nya menjadi Sikoles. Tadi udah kita coba juga. Tuh, belum berubah. Put ID 1, send, resultnya 0. Oh, ini ID-nya bukan 1 ya? Nggak ada ID 1, ID 2 ya. Oh iya, ID-nya 2 sekarang, berubah. Tadi soalnya kita udah delete. Put 2. Oke, resultnya dapat. Kalau ID 2, dia adalah Sikoles. Ya, sama. Ini juga Sikoles. Dan terakhir kita delete. Dengan ID 2. Maka sekarang, user ID 2 nggak ada, usernya juga kosong. Oke. Sudah selesai materi kita sampai di sini. Saya balikin ke kamera. Oke, buat teman-teman semua nih tadi udah dijelasin sama Mas Riza mengenai menggunakan berbagai pustaka untuk mengakses database. Nah, buat teman-teman yang masih pengen nanya, boleh banget nih, karena sesi kita belum selesai, yang masih punya pertanyaan seputar database itu sendiri, masih diperbolehkan untuk nanya langsung ya sama Mas Rizanya. Nah, tapi sebelum itu, di sini aku pengen kasih tahu teman-teman nih, bakal ada acara selanjutnya dari Hacktivate itu sendiri. Minggu depan bakal ada acara Fox Talks nih, yang ngebahas tentang leading app development framework in current industry bareng di Catalyst. Jadi Hacktivate X The Catalyst pada tanggal 24 Maret, jam 7 sampai setengah 9, dan sama-sama di Zoom meeting. Dan pastinya acara ini gratis ya. Jadi buat teman-teman yang mau join, boleh langsung RSVP, link yang ada di bawah, bisa langsung diketik atau difoto biar nggak ketinggalan. Nah, buat teman-teman juga nih, bisa ikut. Tadi udah ngeliat ada beberapa perempuan-perempuan ya, karena ini bulan Maret sebagai Women's International Day, boleh ikutan ke acara From Zero to Shiro, Women's Journey in Tech Industry. Karena bakal ngobrol sama perempuan-perempuan hebat, dan bakal jadi sesi untuk community launching dari Hacktivate itu sendiri. Jadi bakal ada komunitas khusus perempuan mengenai teknologi, yaitu Tech Angel. Dan bakal ada banyak door prize lainnya. Dan acara ini tanggal 25 Maret jam 7 sampai setengah 9 malam. Dan sama-sama di Zoom meeting. Jadi teman-teman yang tertarik bisa langsung RSVP juga. Linknya udah ada di bawah, udah ada di poster ini semua. Atau bisa cek loket.com juga, atau di Instagram Hacktivate biar nggak ketinggalan info-info yang lain. Nah, selanjutnya, buat teman-teman nih, langsung aja tadi udah paham kan beberapa hal mengenai database. Yang mana yang dijelasin sama Mas Riza tadi adalah salah satu kurikulum yang dipelajari di coding bootcamp full stack-nya Hacktivate. Jadi daripada tanggung ya, udah kepalang belajar database, langsung aja nih join ke programnya dari Hacktivate itu sendiri. Berdaftar batch 12, start kelas 29 Maret ini. Dan spesial banget teman-teman bakal dapat special diskon 500.000 dan dapat free access ke 165 course kode by Hacktivate. Jadi langsung di-scan QR kodenya. Kalau misalnya nanti anak kecepatan, bisa bilang aja nanti di chat biar dibalikin lagi ke QR kodenya, atau ada link yang ketinggalan gitu, santai aja.
Oke, selanjutnya biar nggak ketinggalan nih untuk acara-acara dari Hektif itu sendiri, boleh banget teman-teman gabung ke grup WhatsApp calon programmer Indonesia karena bakal ada sharing informasi seputar teknologi, update program dari Hektif, acara-acara event Hektif itu sendiri, dan pastinya nambah networking teman-teman semua. Jadi bisa langsung ya di scan QR kodenya, langsung gabung biar nggak ketinggalan sama info-info yang ada di Hektif itu sendiri. Nah, dari acara kita ini pastinya Your Voice Matters for Us ya. Buat teman-teman jangan lupa untuk isi feedback formnya, langsung di-scan QR kodenya. Karena buat teman-teman yang udah ngisi feedback form, bakal dipilih 3 orang yang dapat online course kode by Hektivate gratis dan langsung dikirimin ke emailnya. Lumayan kan? Udah tadi belajar tentang database gratis, terus dapat online course gratis lagi. Kapan lagi kalau misalnya bukan di Hektiv. Nah, ada surprise gift juga nih Mas Riza. Jadi kan kita udah ada tiga series ya dari Ya. workshop ini. Yang pertama, kedua, ketiga. Nah, tadi sempat ada pertanyaan juga kan, kalau misalnya ada nggak nih yang udah ikut tiga-tiganya? Nah, Ada tadi ya? yang udah ikut tiga-tiganya boleh ini ya tunjuk tangan atau ngomong di chat deh. Aku ikut tiga-tiganya Kak, karena bakal dipilih salah satu sama Mas Riza langsung yang bakal dapat gratis online course kode by Hektivate itu sendiri. Oh, ini ada beberapa nih tadi. Ada yang udah ngaku nih. Herman Kreatif, Christian Iya. Sinaga, siapa lagi? Oke, Oh, kalau misalnya ternyata ada teman-teman yang baru join nih, dan ternyata aku juga loh udah ikut tiga-tiganya, boleh langsung ngomong di chat aja. Nanti teman-teman yang udah ikut 3 series ini bakal dipilih Mas Riza, 1 orang dapat surprise gift, langsung dikirimin ke emailnya online course kode by Hektivate gratis. Jadi bisa langsung ikut course gratis, lumayan banget ya dari kode. iya, ada tentang database juga kalau masih tertarik dengan database. Iya, benar sekali. Ada nggak nih? Hmm? Jadi masih ditunggu ya teman-teman kalau yang misalnya mau nanya sambil ngisi feedback formnya. Oh, ini ada yang mau nanya nih, Mas. Ada beberapa pertanyaan nih. Oke. Teman-teman yang masih mau nanya boleh banget ya. Sesi Ya, Q&A-nya masih dibuka. ya kita diskusi aja, diskusi Hmm. santai. Jadi kalau ada pertanyaan tentang database atau di luar itu juga boleh ya sekalian. Pertama pertanyaan dari Yono. Mana yang lebih baik menggunakan ID atau username? Kalau ketika find, update, delete bukan username. Ya, eh, bisa pakai username. Kalau untuk update atau delete boleh username, boleh user ID. Jadi aman, itu nggak ada masalah. Yang penting si apa biasanya ya, bukan yang penting. Biasanya si data yang kita where itu biasanya eh, ada di index. Jadi antara user ID, username yang unik ya, itu sebaiknya menggunakan itu untuk select, update ataupun delete. Select enggak ya? Update ataupun delete itu menggunakan where-nya, menggunakan yang ID dengan primary key atau yang unik. Jadi prosesnya jadi lebih cepat. Kemudian pertanyaan dari Riskon. Jika menggunakan ORM SQLite, apakah bisa menghandle semua query? Atau ada kasus-kasus tertentu di mana harus menggunakan SQL manual? Ya, kalau untuk SQLite rasanya berapa ya? 80%, 90% itu query-nya sudah bisa langsung menggunakan API-nya SQLite. Tapi kadang-kadang kita butuh nggak 80% sih ya, mungkin 75 kali ya. Itu sudah tercover. Yang basic-basic semua udah. Join, left join, right join itu ada semua. Tapi kadang-kadang kita butuh, mungkin kalau udah masuk ke harus bikin dashboard, bikin visualisasi data, dan lain-lain, yang butuh mungkin kayak apa ya, join 3 sampai 4 table, terus sudah cukup kompleks, ada subquery dan lain-lain, itu mungkin kayaknya lebih baik menggunakan raw SQL saja. Apalagi nanti akan ada apa namanya jawaban akan ada concern di performa kalau kita terlalu banyak menggunakan join terlalu banyak dengan menggunakan API dari SQLite. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan dari Herman Kreatif berikutnya, yaitu dari segi performa. Apakah ada perbedaan query builder dan ORM? Jadi yang tadi ya, mapping tadi, ya, nah kita tunjukin aja kali ya. Yang mapping tadi, yang saya map ini, nah ini, semakin ke kanan, semakin ke arah ORM, itu performanya semakin kurang bagus. Ya. Database driver tentu yang paling cepat. Query builder
sedikit lebih lambat daripada database driver. Data mapper lebih lambat lagi daripada query builder. ORM lebih lambat lagi daripada data mapper. Jadi semakin ke sana semakin lambat ya. Karena banyak banyak hal yang sudah diurusin sama si ORM sama data mapper, sama query builder juga. Tapi kalau kita query langsung ya jauh lebih cepat gitu. Jadi bukan hati-hati ya. Dipikirkan juga alasan kenapa harus ORM, karena nggak semua project harus menggunakan ORM, karena ORM itu lumayan gede kan, secara library-nya lumayan besar. Terus performanya juga kita harus harus hati-hati menggunakan fitur-fiturnya, karena kalau kita terlalu banyak menggunakan join dan lain-lain, mungkin akan lebih baik menggunakan raw SQL. Gitu. Sedangkan ORM sendiri ada raw SQL-nya, bisa digunakan juga kalau udah terlalu rumit. Jadi tergantung project-nya. Cuman kalau misalkan nih, kenapa harus ORM? Kenapa nggak pakai query builder aja atau pakai PG Promise aja gitu? Ya silakan selama masih bisa. Tapi kan semakin kompleks aplikasinya kan semakin butuh ORM kan. Gitu. Jadi ketika kita bikin aplikasi yang sudah kompleks dan membutuhkan ORM, ya mau nggak mau kita harus menggunakan ORM biar ngodingnya lebih gampang. Tapi nanti ke depannya mungkin pada saat kita lagi kita udah merasa ini udah cukup oke aplikasinya, mungkin kita bisa optimasi query-nya dari ORM ini. Apakah dengan menggunakan raw SQL, apakah menggunakan menghilangkan field-field yang nggak penting gitu. Misalkan kayak tadinya kita select bintang, terus kita gantilah select pakai pakai field-field tertentu aja, seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaannya, ada dari Jason. Di luar topik ya, misalkan programmer vakum 1,5 tahun. 1,5 tahun apa 1 sampai 5 tahun ya? 1,5 tahun ya. Apa ada program Hacktivate untuk programmer seperti ini? Sebenarnya yang masuk Hacktivate itu bahkan bukan developer juga banyak loh. Hampir 50% ya, hampir 50-50. Non-IT masuk, kayak ada yang dari jurusan perpajakan, ada dari ekonomi, ada macam-macam. Jadi kalau ditanya bisa nggak, ya kalau mau masuk bootcamp-nya bisa banget gitu. Tapi kalau misalkan ini pertanyaannya program ya, programnya bisa aja bisa ambil ini juga sebagai alternatif selain bootcamp ya. Mungkin kalau bootcamp terlalu bisa dibilang investasinya besar, terus juga harus investasi waktu kan, karena full time, atau ada yang flex juga selama 6 bulan kan panjang ya. Kalau mau yang singkat, ada PTP juga. Jadi ada kayak intro to programming, ada front end, macam-macam. Jadi bisa coba dicek aja. Mungkin Ana mau namain untuk programnya Hacktivate? Oke. Untuk program Hacktivate nih, misalnya penasaran ya Mas, bisa langsung ikut virtual open house nih Mas. Ada acara kapan? Atau acara-acara lain. Makanya langsung join ke WhatsApp-nya juga, misalnya pengen tahu lebih lanjut nih program yang oke untuk kita nih kalau misalnya mau join ke Hacktivate sendiri. Nanti kalau misalnya pengen tahu lebih jauh, pengen ikut virtual open house, atau bahkan acara team admission lainnya, bakal Ana share di grup WhatsApp-nya. Jadi buat Masnya langsung join ke Mas Jason ya tadi ya? Langsung join ke grup WhatsApp-nya aja ya, biar informasinya jauh lebih jelas, nanti dijelasin sama pihak admission-nya langsung. Nah, tadi kan ada ngebahas tentang surprise gift ya Mas ya, kayaknya nggak ada lagi yang raise hand, jadi mungkin bisa dipilih dia Mas, dari Herman Kreatif atau Christian Sinaga tadi yang udah ngobrol di atas, kalau misalnya udah ikut dari series yang pertama sampai ketiga. Ini yang banyak nanya Herman Kreatif, jadi saya kasih apresiasi lah buat Herman ya. Oke. Jadi buat Mas Herman nih bisa langsung ini ya, tulis emailnya di chat, nanti bakal dapat free course kode by Hacktivate. Lumayan banget gitu. Terus ini ada pertanyaan tentang ISE nih, dari Herman. Mungkin bisa dibantu jawab. Kalau ISE sekarang masih 30 tahun ya. Nah, yang jelas syaratnya sekarang itu ya, S1 ya, kalau nggak salah ya, benar nggak sih? Ada yang SMK juga, Mas. Ada yang SMK ya? Ada yang SMK juga, tapi programnya beda gitu. Nah, misalnya untuk penjelasan kayak gini, sebenarnya yang lebih paham itu tim admission-nya. Jadi buat Mas Herman nih, kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut,
bisa langsung ke tim admission-nya. Makanya kayak tadi Ana bilang, bisa langsung join ke grup WhatsApp-nya, atau nanti kalau misalnya ikutin Instagram di Hacktivate untuk ikut ke acara virtual open house itu sendiri. Gitu. Tapi memang ada batasan umur kan kalau untuk Ya, KIC kan, ada benar ya? batasan umum. Karena Cuman beda-beda program, beda syarat juga kan, Mas. Bisa ya, jadi ya. untuk program bootcamp kan untuk S1, ada juga yang khusus SMK juga nih. Jadi teman-teman yang misalnya lulus SMA atau SMK juga jangan berkecil hati karena ada program khusus untuk itu gitu. Ya, ya. Dan untuk lebih detailnya mungkin bisa dijelaskan sama tim admission nanti di virtual open house. Gitu ya buat teman-teman. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Yuwono. Ketika update kan ada data yang diupdate, ada yang tidak. Apakah data yang tidak diupdate juga perlu diikutkan ketika di post? Saya dengar walaupun belum dicari faktanya, ada limitnya juga ketika panggil API. Ya kalau datanya tidak perlu diupdate ya sebaiknya jangan diikutkan ya. Sayang aja, sayang bandwidth juga, sayang ini ya. Kan pekerjaan update-update itu kan ekspensif ya. Jadi si CPU memorinya juga kepakai. Sebaiknya yang tidak perlu diupdate ya jangan diikut sertakan gitu. Terus masih ada pertanyaan lagi di luar topik. Saya umurnya di atas 40, oke. Sekarang ini berusaha mengejar kereta. Kereta kemana, Mas? Tapi juga khawatir soalnya investasinya lumayan besar. Apakah ada peluang untuk mendapat pekerjaan ketika ikut bootcamp ya maksudnya? Mungkin saya share sedikit, beberapa tahun yang lalu sempat ada lulusan Hacktivate yang umurnya kurang lebih 40 tahun. Dia developer yang ini ya, yang bahasa-bahasa yang jadul ya. Terus dia udah nggak kuat belajar sendiri, akhirnya dia mutusin masuk Hacktivate. Setelah lulus Hacktivate, dapat kerjaan, malah lebih mudah karena dia sudah punya pengalaman bekerja sekian tahun, puluhan tahun lah ya, udah bekerja puluhan tahun. Jadi secara portfolio dia udah lengkap. Jadi mendapat pekerjaan pun cenderung lebih mudah karena itu tadi sudah punya pengalaman, sudah punya portfolio, gajinya juga lumayan di atas rata-rata karena itu tadi, karena udah senior jatuhnya seperti itu. Jadi nggak usah berkecil hati, nggak usah khawatir. Ya meskipun katakanlah ada yang batasan umur itu gara-gara ada yang tidak dijamin pekerjaan ya. Mungkin ada umur berapa gitu yang udah tidak dijamin lagi, tapi nggak usah khawatir karena tetap ada pekerjaan yang membutuhkan experience atau pengalaman yang lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Apalagi semenjak pandemi, kayaknya trennya mengarah ke orang-orang pada cari senior sekarang gitu. Jadi ada nilai plus juga gitu. Iya. Betul sekali. Jadi jangan minder kalau misalnya karena usia ya Mas ya. Kalau misalnya mau belajar, tetap belajar terus-terusan. Baik, Betul. nah itu tadi menutup sesi technical workshop series kita pada malam hari ini ya. Jadi tadi udah ada Q&A, udah ada penjelasan mengenai database juga dari Mas Riza. Kita juga udah bagi-bagi beberapa hadiah ya yang didapat sama Mas Herman Kreatif tadi. Sekali lagi terima kasih Mas untuk Mas Riza udah sharing banyak nih dari series 1, 2, sampai 3. Udah ngulik habis-habisan mengenai database itu sendiri. Terima kasih, sehat selalu ya Mas. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nyempetin datang di acara Technical Workshop Series. Dan sampai jumpa di acara Technical Workshop Series selanjutnya ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bye. Sampai ketemu lain waktu ya.